Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Naufal Pratama, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Gading Arta Basar Pratama, nomor absen 13. Kami di sini dari kelas 10 PPLC 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami yang bernama Second Gear ID. Second Gear ID adalah sebuah website jual beli mobil online yang bertujuan untuk menjadi jembatan antara penjual dan pembeli mobil. Dengan menyediakan layanan yang aman, transparan, dan nyaman. Melalui platform ini, pengguna dapat melihat katalog mobil, mengisi formulir kontak, serta menghubungi penjual secara langsung tanpa perantara yang rumit. Nah, ini adalah tampilan dari indeks HTML. Nah, selanjutnya ini adalah codingannya. Di sini yang paling awal ada doctype HTML berfungsi sebagai penanda bahwa file tersebut adalah file HTML. Selanjutnya ada HTML length atau language yang atau juga bisa disebut bahasa yang digunakan pada HTML tersebut. Selanjutnya ada head ini berfungsi untuk menyimpan metadata yang dimana metadata tersebut tidak akan ditampilkan pada output websitenya. Di sini ada juga link rel style sheet yang dimana ini berfungsi untuk menampil atau menggabungkan CSS ke dalam HTML di sini, atau juga disebut CSS eksternal, dan ini adalah linknya, alamat linknya. Nah, beralih kepada style CSS. Di sini ada add import. Nah, ini berfungsi untuk mengimport font dari Google. Di sini saya gunakan untuk mengimport font Philippines ya. Di sini dengan cara mengcopy URL-nya di Google. Dan di sini juga ada ini bintang ini. Bintang ini seperti penanda ataupun itu nanti yang berfungsinya untuk agar semua elemen pada HTML ini ikut ini fungsi yang ini. Jadi semua HTML elemen pada HTML ini mengikuti pada fungsi yang ini, pada ini. Nah, selanjutnya ada add keyframe ini atau juga kami gunakan untuk menambahkan animasi sederhana dengan animasi berbentuk fade in atau stylenya fade in ya. Oke, beralih lagi ke HTML. Di sini ada bagian header. Nah, header ini itu adalah bagian atas dari suatu website ataupun mungkin kepalanya si website tersebut. Biasanya berisi judul seperti pada website kami. Di sini berisi judul. Nah, sebelumnya ini ada div class logo ini untuk memanggil CSS pada bagian logo ini untuk memanggilnya. Nah, seterusnya ini ada href index HTML. Di sini ada second, terus ada gear juga di sini. Nah, ini adalah judul dari websitenya yang dimana memiliki fungsi yang dimana jika nanti judulnya diklik maka si usernya akan beralih ke indeks HTML ataupun beranda. Di sini ini ada linknya ya. Nah, selanjutnya itu ada bagian navigasi. Nah, bagian navigasi ini tuh ada memanggil dari class navbar, ini memanggil bagian navbar. Nah, di sini memanggil bagian navbar ini. Nah, di bagian navigasi itu nanti berisi bagian di website berisi beranda yang dimana beranda tersebut jika diklik akan beralih ke indeks HTML. Nah, itu tadi fungsi dari href. Sama seperti di bagian tentang ini sama seperti beranda jika diklik, namun bedanya ini adalah linknya adalah about HTML bukan indeks HTML. Jadi jika mengeklik tentang nanti akan beralihnya ke about HTML. Sama juga bagian kontak nanti akan pindah ke link yang tertuju. Di sini kontak HTML. Dan selanjutnya sama. Nah, selanjutnya itu ada bagian main. Main ini adalah konten utama dari website tersebut. Di sini ada daftar mobil bekas ya. Dengan memanggil second car list ini. Nah, yang ini dia memanggil itu menggunakan H2, dan di sini juga ada section. Section ini berfungsi untuk mengelompokkan elemen-elemen yang memiliki fungsi tertentu. Seperti pada contoh ini
dia memanggil class carList, ini memanggil yang ini, memanggil CSS ini, bagian ini. Dan juga di sini ada div class ini memanggil car item ya. Nah yang ini. Nah selanjutnya ada image atau img src ini atau image source ini berfungsi untuk menampilkan gambar dari eksternal. Dan ini ada source-nya atau linknya. Ini saya taruh seperti ini. Nah selanjutnya itu ada bagian ini div class ini untuk memanggil car info. Car info itu yang ini. Nah yang ini juga memiliki animasi ya, animasi fade. Sebentar, nah ini yang mana ya? Nah pokoknya yang tadi ya, yang itu. Nah selanjutnya itu ada bagian harganya. Di sini kami menggunakan H3 bagian untuk bagian harga. Nah untuk bagian nama ini saya menggunakan H4. Selanjutnya bagian deskripsi singkat dari mobil yang dijual. Di sini menggunakan P ataupun paragraf di sini ya. Nah selanjutnya ini adalah bagian tombol beli, menggunakan fungsi href juga, yang dimana jika di pencet tombol beli tersebut, di sini menggunakan fungsi class ini buy button. Dimana ya ini ya? Sebentar, ini ada yang salah tadi. Nah ini ya bagian ini adalah tombolnya, style dari tombol tersebut, yang dimana jika dipencet beli nanti akan mengarah ke kontak Avanza ini ataupun kontak penjual dari mobil Avanza tersebut. Nah untuk bagian bawah itu sama ya, hanya beda gambarnya aja yang saya ganti, dan juga harga, nama mobilnya, dan juga deskripsi dengan ininya juga, linknya beda. Di sini contohnya ada Ayla, mobil Ayla, dan untuk desainnya juga masih sama saja sampai bagian bawah ini. Nah di bagian bawah ini ada footer. Nah footer ini berfungsi untuk sebagai penutup ataupun ya sebagai penutup dari halaman website tersebut. Biasanya itu digunakan untuk hak cipta ya. Di sini saya menggunakan ini saya panggil animasi ya, supaya ada animasi fade-nya. Nah dimana nanti ada ini hak cipta dari websitenya tersebut, seperti ini, menggunakan paragraf ya. Oh ya, di sini juga kami menambahkan hover atau seperti animasi itu, seperti gini ya hovernya. Nah itu jika diarahkan ke sini nanti akan gerak seperti ini, seperti itu. Itu adalah hover, bagian hover ini. Nah, jadi ini adalah tampilan tentang atau about. Jadi codingannya itu seperti ini. Saya jelasin satu persatu. Doctype HTML berfungsi sebagai penanda bahwa ini adalah file HTML. Kemudian title ini adalah judul. Kemudian link rel stylesheet href CSS ini adalah berfungsi sebagai pengundang untuk mengundang CSS. Jadikan ini codingan ini itu terpisah antara HTML dan CSS. Maka agar kerangka HTML ini bisa kita desain menggunakan CSS, maka kita harus memanggil file CSS. Kemudian body ini adalah sebagai pembungkus antara header hingga footer. Kemudian div class logo ini adalah untuk paragraf awal agar kita bisa desain lebih mudah di CSS ini. Ini logo A ya. Nah seperti ini contohnya di CSS. Aduh salah. Agar kita itu bisa desain di CSS. Kemudian href index HTML ini tuh halaman ya. Ketika kita pencet second gear, maka dia akan masuk ke halaman utama, menu utama, kembali ke menu utama. Maka dari itu ketika user mau mencet second gear, kita harus memberi ini halaman ini.
Kemudian navigasi. Ini berfungsi sebagai elemen untuk mengundang di CSS. Ini navigasi ya. Ini bagian dari navigasi di CSS. Nah, navigasi di sini ada 4. Ada beranda, tentang, kontak, dan masuk. Ketika user memencet beranda, maka dia akan diarahkan ke halaman indeks HTML atau menu utama. Ketika user memencet tentang, maka user akan diarahkan ke about. Ketika user pencet kontak, maka user akan diarahkan ke kontak. Ketika user pencet masuk, maka user akan diarahkan ke login about atau login. Contohnya seperti ini. Nah, ketika user pencet beranda, maka dia akan ke halaman beranda. Ketika user pencet kontak, maka dia akan ke halaman kontak. Ketika user pencet kontak, maka ke halaman kontak. Ketika user pencet masuk, maka dia akan ke halaman login. Kita kembali ke tentang. Kemudian main ini berfungsi untuk mengelompokkan konten utama. Konten utama itu ya seperti kayak tujuan utama dari website kami. Yang terakhir ada feature. Feature ini adalah tampilan yang paling bawah ini ya. Ini. Paling bawah. Ini berfungsi sebagai platform jual beli mobil online tulisan. Nah, ini backlash animation ini untuk CSS ya. Nah, ini adalah tampilan dari kontak atau formulir kontak. Jadi codingannya itu seperti ini. Saya jelasin satu persatu. Doctype HTML ini berfungsi untuk penanda bahwa ini adalah file HTML. Kemudian link rel stylesheet href CSS ini berfungsi sebagai untuk kita itu biar bisa ngundang ke CSS. Jadi ini adalah codingan terpisah dari HTML dan CSS. Agar HTML ini bisa didesain, maka kita desain pakai CSS yang terpisah. Nah, biar kita bisa desain tersebut, kita panggil file CSS ini yang ada di sini. Kita panggil di sini ya. Kemudian body itu sebagai pembungkus antara dari header ini sampai ke bawah sini sebagai pembungkus. Kemudian disklash logo ini berfungsi sebagai elemen agar nanti di CSS itu bisa dipanggil logo. Sebentar. Nah, ini logo. Kemudian href indeks HTML ini berfungsi sebagai ketika href HTML ini kan scan tuh, second gear. Ini tuh ada indeks HTML agar kita ketika pencet second gear di sini kita itu bisa langsung ke beranda. Keluar langsung ke beranda. Kembali ya. Kemudian untuk navigasi ini berfungsi untuk navigasi beranda, tentang, kontak, dan masuk. Ketika kita pencet beranda, maka langsung ke halaman beranda. Pencet tentang, masuk ke tentang. Pencet kontak, masuk ke kontak. Pencet masuk, masuk ke masuk. Kemudian nah, ini dia. Ini itu berfungsi, href itu berfungsi agar kita itu bisa masuk ke halaman yang kita mau tuju itu. Kemudian section ini bertujuan untuk sebagai paragraf elemen agar kita itu sebenarnya strong ini untuk text bold. Nantinya teks tersebut bakalan ke bold ini. Ini adalah paragraf, ini header H2.
Ini label untuk yang ada di sini. Di sini. Untuk voucher ini itu dia ada di bawah. Nah, ini biar ada kayak semacam platformnya lah. Nah, ini jadi tampilan dari login. Seperti ini codingannya. Doctype HTML berfungsi sebagai penanda bahwa ini adalah file HTML. Kemudian title ini adalah judul. Kemudian link rel style sheet href css ini berfungsi sebagai agar kita itu bisa mengundang di CSS terpisah. Agar kan ini HTML itu kan hanya kerangka. Nah, agar bisa didesain jadi ini itu untuk mengundang CSS agar bisa didesain ini. Kemudian body itu berfungsi sebagai pembungkus antara header hingga footer. Header itu adalah bagian dari sini, dari yang di atas ini loh, biru ini. Href HTML ini berfungsi untuk agar user itu bisa kembali lagi ke halaman beranda seperti ini. Nah, ini kan langsung ke halaman beranda. Kemudian navigasi. Nah, ini navigasi seperti ini. Ini ketika user kita pencet beranda, user memencet beranda, maka dia akan ke halaman beranda ini. Kita panggil indeks beranda. Ketika kita pencet kontak, maka user akan diarahkan ke halaman kontak. Ketika user pencet tentang, maka user akan diarahkan ke halaman about. Kemudian div class login container ini berfungsi sebagai CSS ya di sini. H2 ini untuk font masuk ke second. Ini jika user pencet belum punya akun, maka user akan diarahkan ke halaman check-in index HTML. Nah, ini adalah halaman dari kontak menjual. Nah, selanjutnya ini adalah codingannya. Yang doctype HTML ini berfungsi sebagai penanda bahwa file tersebut HTML. Selanjutnya HTML_X berfungsi sebagai bahasa yang digunakan HTML tersebut. Ini ada head berfungsi sebagai untuk menampung metadata di HTML tersebut. Di sini ada link rel style sheet. Ini berfungsi untuk menampilkan CSS pada HTML atau bisa disebut CSS eksternal. Ini ada linknya nanti untuk memanggil CSS-nya. Selanjutnya itu ada body ini untuk menampung semua konten utama yang akan ditempel di halaman website. Selanjutnya ada header untuk menyediakan bagian pembuka dari halaman website seperti judul, navigasi. Di sini kami juga menggunakannya sebagai judul. Judul ini berada pada header. Nah, ini memiliki fungsi href. Jika judul tersebut ataupun nama website tersebut diklik, maka akan berpindah sesuai link yang dituju. Di sini linknya itu ini indeks HTML, maka akan beralih ke beranda ataupun indeks HTML. Selanjutnya ada nav ataupun navigasi. Ini untuk membungkus bagian navigasi dari sebuah website yang terdiri dari ini beranda, tentang, kontak. Ya, ini jika diklik pun nanti ini sama seperti tadi, memiliki fungsi href. Jika diklik nanti akan pergi ke link yang tertuju. Seperti pada contoh ini beranda, jika diklik akan beralih ke indeks HTML. Bagian tentang nanti akan beralih ke about HTML, dan juga kontak nanti akan beralih ke kontak HTML.
Nah, selanjutnya di sini bagian main ini untuk menandai konten utama dari halaman website. Di sini selanjutnya ada bagian div class animation. Ini div class animation itu untuk memanggil animasi dari dari CSS-nya. Mana ya? Sebentar. Nah, bagian ini untuk memanggil animasi fade in ya. Oh ya, ini juga ada div class seller contacts. Ini berfungsi untuk memanggil CSS dari seller contacts ini. Selanjutnya ini bagian H2 ini adalah bagian kontak penjual. Nanti ada teks itu yang berisi kontak penjualnya. Bagian awal adalah kontak penjual, ini saya menggunakan H2. Selanjutnya ada paragraf. Nah, ini strong ini berfungsi untuk menebalkan kalimat ataupun teks lah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ini di sini ada nama penjual dan di sini ada nama penjual tersebut. Selanjutnya juga di sini sama seperti nama penjual, ada email yang dibungkus oleh strong, dimana nanti akan tulisannya menjadi tebal bagian email, namun bagian email bagian si kontak penjualnya itu nanti tidak akan tebal, jadi beda. Sama juga bagian telepon seperti pada atas. Nah, di sini bagian bawah ini ada tombol kembali yang dimana jika diklik nanti akan pergi ke indeks HTML. Ini juga menggunakan fungsi dari ref. Ini memanggil back button atau tombol kembali. Nah, yang ini back button ini. Nah, selanjutnya itu ada footer. Nah, footer ini adalah berfungsi untuk bagian penutup dari suatu website. Biasanya itu hak cipta dari website tersebut, seperti ini. Ini juga saya panggil dengan animation, memanggil animasi dari CSS ya. Nah, ini adalah tampilan dari bagian daftar atau tempat para user untuk membuat akun di website ini. Selanjutnya ini bagian codingannya. Di bagian atas ada doctype HTML. Ini berfungsi untuk menandai bahwa ini adalah file HTML. Di bawahnya ada HTML language. Ini berfungsi untuk sebagai bahasa yang digunakan HTML. Di bawahnya ada head. Head ini berfungsi untuk menampung metadata. Nah, di bagian metadata ini ada link rel style sheet. Ini berfungsi untuk memanggil CSS dengan fungsi href dan juga ini linknya. Nah, di bagian bawah ini ada header. Header itu bagian kepala dari website atau bagian atasnya itu biasanya itu berisi nama website tersebut ataupun juga navigasi. Di sini di bawahnya ada div class, ini memanggil CSS dari logo. Nah, dari sebentar. Mana ya, sebentar. Nah, dari logo ini. Memanggil dari logo ini. Nah, selanjutnya di sini itu ada nama dari websitenya yang memiliki fungsi href. Jika diklik nanti maka akan beralih ke link yang tertuju. Di sini link tertujunya adalah indeks HTML. Nantinya jika diklik maka akan terarah ke indeks HTML. Nah, selanjutnya ada bagian navigasi. Nah, dari bagian navigasi ini ada banyak di sini. Sebelumnya ini dipanggil dulu animasi supaya nanti ada animasi di bagian sini. Animasi fade sederhana dari CSS ya. Nah, selanjutnya itu ada ini href index HTML ini. Ini adalah navigasi beranda. Nah, jika beranda diklik maka akan menuju di bagian indeks HTML sesuai link ini. Di bawahnya maka juga sama tentang, maka akan tertuju bagian about HTML. Selanjutnya juga sama sesuai link yang tertuju ya, ini ya fungsi dari ref. Nah, selanjutnya itu bagian ini div class ini itu memanggil bagian login container. Bagian login container ini seperti ini, yang bagian ini ya. Nah, terus selanjutnya itu ini div class ini juga memanggil animasi sama seperti bagian ini. Selanjutnya ini ada H2 ini itu penjelasan ataupun mungkin bukan judul sih, lebih tepatnya penjelasan bagian halaman website tersebut. Di
Sini itu penjelasannya adalah daftar ke second gear ID ataupun daftar ke website tersebut. Nah, bagian from action ini itu berfungsi sebagai link ketika si user nanti mengirim formulir daftar akun ini. Ketika memencet tombol submit, maka nanti akan pergi ke indeks HTML ini. Jadi mirip seperti ref gitu ya. Namun harus mengisi form seperti ini dulu. Setelah disubmit maka akan ke sini. Nah, selanjutnya itu ada ini memanggil div class register, itu memanggil bagian div class bagian register mana ya, sebentar. Nah, memanggil ini register ya. Nah, di sini jika ada kalimat ataupun paragraf yang berisi sudah punya akun. Nah, jika si user nanti sudah punya akun, nanti akan ada tombol masuk di sini. Nah, masuk di sini itu nanti akan diarahkan ke login index. Mirip-mirip dengan daftar, namun bedanya ini adalah login. Nah, selanjutnya itu bagian footer. Nah, footer ini adalah penutup dari website tersebut, berisi hak cipta. Nah, ini saya berikan animasi dengan cara memanggil animasi di CSS. Nah, di sini kan kami hanya menggunakan HTML dan CSS tanpa adanya JavaScript. Bagaimana sih cara mengubah tulisan masuk ini ketika si user sudah masuk ke website ini ataupun login? Caranya mengubah menjadi keluar itu gimana sih? Coba saya masuk dulu ya, ini contohin. Di sini saya masukkan nama Sandi juga. Nah, coba perhatiin di bagian atas ini. Apakah tulisannya masih masuk ataupun keluar? Nah, di sini tulisannya itu menjadi keluar. Nah, di sini tuh bukan tulisannya yang berubah, melainkan halaman websitenya yang berubah menjadi indeks sudah login. Jadi di sini kami membuat dua indeks, menjadi indeks yang pertama yang belum login dan yang kedua yang sudah login. Nah, bagaimana kalau saya mengeklik tentang apakah tulisannya masih keluar atau malah menjadi masuk? Sini saya putihkan. Nah, di sini keluar karena di bagian indeks sudah login tadi sudah saya link-linknya sudah saya ganti menjadi sudah login semua, mulai dari about, kontak dan yang lain-lain. Ini saya perlihatkan. Nah, ini adalah codingan dari indeks sudah login. Bagian indeks sudah login ini hrefnya atau link-linknya itu sudah saya ganti menjadi sudah login semua, sehingga kami itu harus menambahkan ataupun mengopi semua bagian mulai dari kontak penjual mobilnya menjadi dua, yang satu belum login dan satu yang sudah login. Jadinya seperti ini. Ini adalah indeks yang sudah login. Nah, ini dia kontak Avanza sudah login. Nanti akan terarahnya yang kontak Avanza yang sudah login gitu. Nah, bagaimana kalau saya mengeklik keluar? Apakah nanti berubah menjadi masuk ataupun masih keluar? Saya klik keluar. Nah, nanti akan berubah menjadi masuk ataupun kembali ke halaman indeks yang belum login. Nah, ini dia, sebentar. Nah, ini dia codingannya. Ini kan tadi sudah ini adalah bagian indeks sudah login. Nah, di bagian keluar ini saya masukkan link ref indeks supaya terlihat agar si user nanti ketika mencet keluar nanti akan pergi ke halaman yang sebelum login tadi, seperti ini. Jadi kami harus menambahkan paling enggak itu dua HTML itu, mulai dari indeks, kontaknya juga harus dua, yang sudah login dan yang belum login. Nah, itu dia cara kami mengakali bagaimana sih agar tanpa menggunakan JavaScript tapi seolah-olah terlihat si user itu sudah login gitu. Nah, kekurangannya ya kami tidak bisa menyimpan database nama pengguna dan juga kata sandinya. Itu kekurangannya. Dan juga ya ini kekurangannya, kami harus mengcopy bagian-bagian HTML ini menjadi dua gitu.
Nah, ini dia tampilan awal dari website Second Gear IT. Di bagian atas ini ada nama dari website ini, yang jika diklik maka akan pergi ke beranda seperti ini. Nah, akan pergi ke beranda ini lagi. Selanjutnya di bagian kanan ada navigasi. Nah, navigasi di website ini ada beranda, tentang, kontak, dan juga masuk. Di bagian bawahnya ada daftar mobil yang dijual di sini atau juga katalognya, katalog mobil. Nah, di bagian katalog mobil ini berisi gambar mobil, harga mobilnya dengan kurs rupiah ya. Terus ada nama mobilnya serta tahun dan juga spesifikasi singkat dari mobil tersebut, mulai dari mesin, warna, dan juga transmisinya. Selanjutnya saya akan berpindah ke tentang. Nah, di tentang ini berisi tujuan dari website Second Gear IT ini. Selanjutnya saya akan pindah ke kontak. Nah, bagian kontak ini berisi kontak kami ataupun kontak dari website ini, mulai dari email, telepon, hingga alamat. Selanjutnya di bagian bawahnya ada formulir kontak. Di bagian formulir kontak ini itu berfungsi agar nanti user bisa berkonsultasi mengenai masalah maupun saran lebih lanjut. Di sini ada formsnya. Formsnya itu ada nama lengkap, di sini ada email. Selanjutnya ada pesan ataupun masalah apa yang ingin dicurahkan di bagian sini. Nah, jika pesannya sudah terketik, bisa langsung dikirim. Nanti akan pindah ke beranda. Nah, selanjutnya itu ada masuk ataupun login. Jika diklik maka akan pergi ke halaman masuk ini. Nah, di halaman ini user dapat masuk ke website ini ataupun login. Nah, di sini saya contohkan, saya akan pencet masuk, maka di bagian sini akan berubah menjadi keluar, bukan masuk lagi. Nah, bagaimana jika saya klik keluar? Saya coba klik keluar, nah, maka akan berubah menjadi masuk lagi. Nah, jika si user belum punya akun, nanti bisa pencet masuk. Nah, di sini ada bagian bawah ini ada belum punya akun, daftar di sini. Nah, ini bisa diklik. Jika diklik maka akan pindah ke halaman daftar, bukan lagi masuk, melainkan daftar. Di sini sama seperti masuk tadi, hanya saja ini beda halaman. Nah, di sini saya pencet masuk, saya pencet daftar ya di sini, maka akan pergi ke beranda lagi dan juga ininya berubah menjadi keluar. Nah, di sini jika si user mau membeli mobil, di sini bisa pilih dulu di sini. Nah, di sini saya contohin mau membeli mobil yang paling mahal ini ya. Bagian ini saya ingin beli. Saya pencet beli, maka akan diarahkan ke kontak penjual. Di sini itu berisi nama penjual, email penjualnya, telepon penjual, dan lokasi penjualnya, serta spesifikasi singkat mobilnya yang dijual. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.